Kita begitu terharu memandang dia sebagai raja. Tapi kita menaruh kejijikan kepada mereka yang tak punya alas kaki di luar gedung ini. Kita begitu terharu memandang Tuhan tersalib. Tapi kita tidak pernah terharu melihat mereka yang bahkan mendapatkan makanan pun kesulitan. Kita menangis memandangi penderitaan Tuhan. Tapi kita gak pernah menangisi diri kita sendiri. Betapa miskinnya kita di dalam kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang kudus, Bapa Putra Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala sesuatu, mengenai segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Di dalam anugerah-Mu yang kudus, Engkau telah memperkenankan kami untuk sampai pada saat ini. Engkau dalam kemurahan-Mu telah memperkenankan kami untuk berdiri pada hari ini di tempat ini. Kiranya Tuhan oleh anugerah-Mu yang sama, kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk dapat melakukan segala sesuatu. Apabila segala sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi dalam hidup kami, janganlah kami lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau dalam maksud-Mu yang mulia bagi keselamatan kami. Sembuhkanlah kami atas kebutaan kami untuk melihat kebenaran dan kehendak-Mu. Sembuhkanlah kami dari ketulian kami agar kami dapat mendengar kebenaran-Mu. Dan tolonglah kami dalam kelumpuhan kami agar kami mampu berjalan menurut kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada hidup yang hanya ada pada-Mu. Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk menerima seluruh anugerah-Mu yang mulia dan yang kudus. Agar dengan demikian kami dapat dilayakkan untuk dapat bertemu dengan Engkau, bersatu dengan Engkau, dan kelak kami dapat menikmati kasih karunia-Mu sebagaimana Engkau mengkehendakinya bagi umat manusia. Tiada yang lebih besar selain daripada perdamaian dengan Engkau ya Tuhan. Maka perdamaikanlah kami padamu sendiri melalui pengampunan-Mu, oleh karena segala pelanggaran dosa-dosa yang kami miliki tak mampu kami hapuskan oleh karena diri kami sendiri. Tapi biarlah kami berharap hanya kepadamu dan memandang kepada kemurahan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, Imam besar kami, bersama dengan Bapa-Mu yang mulia mengutus Engkau, Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, silakan tutup Bapak Ibu, Shalom. Ya, ini adalah sesi terakhir khotbah saya. Tadi pagi kita sudah berbicara tentang siksaan yang berat yang akan datang. Yang kedua, kita sudah berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan sesi terakhir ini kita akan berbicara tentang puncak dari seluruh apa yang disampaikan oleh Kristus, yaitu keadaan pada penghakiman yang terakhir. Penghakiman yang terakhir adalah sebuah realita yang harus dihadapi oleh seluruh manusia, baik orang percaya maupun tidak percaya. Dan hari ini kita akan belajar satu hal tentang apa yang Kristus lakukan pada hari penghakiman terakhir. Matius 25 ayat yang ke-31. Apabila anak manusia di sini adalah Kristus, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia. Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku seorang telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah juga dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit
atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Ia akan menjawab kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini adalah inti dari apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Bahwa mengenai hal kerajaan surga, apabila anak manusia itu kelak datang menuai gerejanya, ia akan memotong ilalang dan gandum. Gandum akan ditebang dan dikumpulkan ke dalam lumbungnya dan ia perhitungkan sebagai miliknya dan harta warisan kepunyaannya. Tetapi ilalang itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ilalang dan gandum terlihat sama, tapi keduanya sebenarnya berbeda. Sama seperti kambing dan domba. Kambing dan domba bukan tentang orang yang jahat dan tentang orang yang tidak jahat secara kontras. Tetapi itu adalah sikap dari orang Kristen itu sendiri. Kambing dan domba adalah orang yang lalai di dalam kasih. Domba itu tunduk dan mendengarkan suara tuannya. Tetapi kambing tidak pernah mengabaikan dan tidak pernah mendengarkan suara dari gembalanya. Suara apakah yang didengar oleh domba? Suara apakah yang didengar oleh domba-domba itu dari gembalanya? Dan siapakah domba itu dan siapakah gembalanya? Sekiranya aku dan engkau adalah domba yang baik, maka kita akan mendengarkan suara dari gembala agung kita, Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus katakan kepada kita dan apa yang ia mau daripada kita. Dikatakan bahwa marilah masuk ke dalam kerajaan yang telah disediakan oleh Bapakku kepadamu sejak dunia dijadikan. Kerajaan itu disediakan oleh Bapa kepada manusia. Sejak dunia dijadikan diberikan kepada orang yang seperti apa? Kepada orang yang menurut gembala kita, ia mengatakan ketika dia lapar, kita memberi dia makan. Ketika dia haus, kita memberi dia minum. Ketika dia seorang asing, kita memberi dia tumpangan. Dan ketika dia telanjang, kita memberi ia pakaian. Ketika dia sakit, kita menjenguk dia. Ketika dia dalam penjara, kita mengunjungi dia. Ada satu hal yang luar biasa yang pernah disampaikan oleh Senoda yang agung. Senoda pernah mengatakan, engkau tidak bisa memuliakan Kristus di altar sambil mengabaikan dia di depan pintu rumahmu. Inilah ujian, inilah pemurnian yang paling membuat orang Kristen itu tidak bisa mengerti. Bagaimana kita memberi Kristus makan? Bagaimana kita memberi dia minum? Bagaimana kita memberikan dia tumpangan? Jangan mencari dia di langit, tapi lihatlah dia di bawah. Karena Kristus itu tersembunyi di dalam penderitaan orang-orang miskin. Kristus itu tersembunyi di dalam penderitaan orang yang hina. Kristus itu sendiri tersembunyi di dalam gelandangan yang lewat di depan rumahmu yang meminta makanan daripada engkau. Kristus itu tersembunyi di orang-orang yang lewat di depan rumahmu untuk meminta tumpangan kepadamu. Jikalau kita menutup pintu rumah terhadap mereka yang datang meminta pertolongan kita, maka surga dan kerajaan itu pun akan tertutup bagi kita. Jikalau kita tidak melihat wajah Kristus di hadapan para gelandangan yang meminta pertolongan kita, maka kita tidak akan pernah melihat wajahnya dalam kekekalan. Jangan pandang dia ke langit, tapi pandanglah dia kepada orang-orang yang paling hina dan orang-orang yang hina, orang-orang yang terabaikan yang ada di sekelilingmu. Di mana ada orang yang menderita, di mana ada orang yang hina, kesanalah Tuhan pergi mengunjunginya dan Tuhan berdiam di dalam mereka. Oleh karena itu kalau saya sebagai pengkhotbah, kalau saya sebagai pelayan Tuhan mengkhotbahi kamu, tapi saya mengabaikan orang kecil, saya meniadakan belas kasih kepada orang yang membutuh pertolongan saya. Saya mengatakan kembalilah besok, sedangkan yang dia minta ada pada saya. Dia meminta bantuan saya, sedangkan yang dia minta ada pada saya. Dan saya tidak memberikannya. Maka tak mungkin saya seorang domba. Dan kelak, tidak mungkin saya diperkenan oleh Tuhan. Inilah yang membuat orang Kristen itu banyak yang tertolak. Karena mengaku bahwa dirinya adalah seorang Kristen, tapi dia selalu mengabaikan kasih karunia Tuhan. Kenapa kita mengabaikan kasih karunia demi kasih karunia? Karena kita tidak dapat melihat kasih karunia. Kita hanya dapat melihat uang, kita hanya bisa melihat ambisi, kita hanya bisa melihat harta, kita hanya bisa melihat apa yang ada di dunia. Dan ketidakrelaan akan cinta kita akan uang, cinta kita akan apa yang ada di dunia ini membuat kita tidak rela untuk membagikannya kepada yang hina di luar sana. Kita takut kekurangan. Padahal dia gembala kita berkata, jangan khawatir. Tidak ada orang yang menjadi miskin karena ia membagikan sesuatu bagi saudaranya. Tetapi ambisi, dosa, ego, keinginan, pengakuan, dan validasi membuat kita enggan dan menahan kasih kita kepada sesama kita. Agar kita tetap berada di atas
dan tetap menumpuk kekayaan kita. Padahal hal yang paling jelas yang diketahui oleh seluruh manusia adalah tak seorang pun yang dapat menyelamatkan jiwanya, tak seorang pun yang dapat membawa dirinya, dan tak seorang pun yang bisa mempertahankan nyawanya. Jikalau ia sekalipun memiliki seluruh dunia ini. Dunia ini menipu semua orang. Dunia ini berkata, ambil dan miliki seluruh dunia agar kamu bisa hidup. Tapi dia gembala agung kita telah berkata, untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Kita ketakutan akan kekurangan dengan mengabaikan yang kekurangan. Kekhawatiran membuat kita jatuh. Pengadilan itu sungguh menakutkan dan penghakiman itu sungguh memisah-misahkan. Kalau kita belajar 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, gadis-gadis itu berbicara tentang seluruh umat Kristen. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Yang bijaksana bisa bertemu dengan mempelai, tapi yang bodoh tidak bisa bertemu dengan mempelai. Itu membuktikan tidak semua orang Kristen masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kelanjutan dari pasal ini pun membuktikan hal yang sama. Tidak semua. Ketika kita mengatakan ini, ada orang yang tidak peka batinnya. Mengapa batinnya tidak peka? Karena dia tidak bisa melihat kebutuhannya akan anugerah Tuhan. Dia tidak bisa melihat, ada orang yang tidak bisa melihat betapa sebenarnya dia membutuhkan Allah. Ada orang yang gak bisa mendengar betapa sebenarnya ia memerlukan Allah. Anak-anak muda pada hari-hari ini, di tengah tuntutan-tuntutan dunia ini, sedang memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Mungkin ia menyanyi, tapi ia tidak mengenali siapa yang ia nyanyikan. Tuhan, engkau baik. Tuhan, engkau luar biasa. Tapi mengapa ucapan itu datang? Dan kepada siapa dan sosok yang seperti apakah itu? Kita begitu terharu memandang dia sebagai raja. Tapi kita menaruh kejijikan kepada mereka yang tak punya alas kaki di luar gedung ini. Kita begitu terharu memandang Tuhan tersalib. Tapi kita tidak pernah terharu melihat mereka yang bahkan mendapatkan makanan pun kesulitan. Kita menangis memandangi penderitaan Tuhan. Tapi kita gak pernah menangisi diri kita sendiri. Betapa miskinnya kita di dalam kasih. Kita menangisi orang lain. Mungkin di TikTok, di Instagram. Ada konten-konten yang buat kamu menangis. Kasihan ya, udah nenek-nenek. Tapi ya berjuang sendirian. Kita menangis akan kisahnya. Tapi kita tidak menangis atas diri kita sendiri. Kita tak punya empati untuk menolongnya. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang sama. Kekristenan itu hidup pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kita bukan Kristen. Saya tidak mengatakan berikan semua uangmu. Saya tidak pernah meminta uang dari siapapun. Dan seharusnya tak seorang pun meminta-minta uang. Tapi jikalau kau punya, kasihmu seharusnya menuntunmu, pengenalanmu akan Kristus seharusnya menuntunmu untuk membagikannya kepada Kristus yang sedang tersembunyi di dalam diri mereka yang mengadakan tangan kepadamu. Yang menjadi hambatan semua ini adalah ketidakrelaan. Kita tidak meminta kepada Tuhan agar Ia memberikan kita roh yang rela. Agar melalui kerelaan itu kita sanggup berbuat yang benar. Dan untuk bisa rela pun butuh anugerah. Nah sekarang, kalau semuanya adalah anugerah, pernah gak kita meminta anugerah? Kalau semuanya adalah anugerah, pernah gak kita berjuang mencari anugerah itu? Di tengah dunia yang semakin jahat ini, egosentris itu semakin kelihatan. Individualis, lo, gue, kamu, saya. Itu terlihat relevan, tapi sebenarnya tidak. Jikalau Kristus memberlakukan hal yang sama bagi kamu dan saya, akan jadi apa kita? Kalau Kristus mengatakan, I'm the word of my father,
Dan kamu adalah human. Apa yang kita bisa lakukan? Bukankah kematian kita demi kematian yang membinasakan? Apa yang kita akan dapatkan kalau Kristus berpikiran hal yang sama? Apa yang akan kita peroleh kalau Tuhan kita mengatakan kamu ya kamu, saya ya saya. Kalau dia melalui firman-Nya tidak menjadi manusia, apakah artinya saya dan kamu? Maka pada hal yang sama itu pun berlaku. Apakah artinya Kristus yang kita agungkan itu kalau kita tidak menyentuh dia melalui orang-orang hina yang kita temui? Sukar masuk kerajaan Allah itu. Jangan anggap gampang. Kristus mengatakan pintu itu sesak, pintu itu sempit, tidak luas. Jadi kalau saat ini anak muda, kamu berpikir bahwa menjadi Kristen itu mudah dan gampang, kamu tidak sedang mengenal apa itu Kristen. Kristus berkata, jikalau engkau tidak memikul salib, engkau tidak layak bagiku. Jadi jikalau kamu merasa kekristenan itu hanya cukup datang ke gereja, beribadah, bernyanyi bersama dengan pasanganmu dan keluargamu. Lalu dengan demikian kita tidak memiliki belas kasih kepada mereka yang tidak tergolong dalam engkau. Apakah artinya kekristenan di dalam diri kita? Jikalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya, apakah upahku? Tapi jikalau kita mengasihi mereka yang bahkan tidak pernah mengasihi dan tidak mengenal kita, bukankah Kristus juga melakukan hal yang sama sebab di dalam diri kita dosa dan dia tidak pernah mengenal dosa? Apa yang menjadi kebanggaanmu? Kalau bukan karena anugerah yang memampukan kita untuk berbuat yang benar. Jangan yakin sekali kamu sudah selamat. Keselamatan itu bukan status hukum. Ya, status hukum, tapi bukan hanya status hukum, tapi itu perubahan, transformasi ontologi manusia menjadi serupa dengan kemanusiaan Yesus Kristus. Cuma kalau kita berbicara seperti ini, banyak orang anggap gila. Kenapa dibilang gila? Idealis. Kenapa dibilang gila? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagimu karena kamu tidak bisa melihat. Gak masuk akal karena kita gak bisa mendengar. Gak masuk akal karena kita gak mampu untuk menjalaninya. Bagaimana kita mungkin bisa menjalaninya kalau melihatnya saja pun kita tidak mampu. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar kalau untuk peka terhadap hal seperti itu kita tidak mau. Jadi Kristen itu gak enak dan gak gampang. Jadi ya pokoknya saya Kristen, saya kenal Yesus. Ya itu modal yang paling kecil untuk bisa mengenal anugerah dan demi anugerah setiap hari. Karena keselamatan itu perlu dikerjakan. Ia ibarat benih yang harus dipupuk dan disiram agar dia bisa bertumbuh. Kalau dia hanya menjadi benih, apakah ia mungkin masih ngebuah? Tidak mungkin. Sekarang melalui perenungan ini saya mau mengingatkan kepada kita. Mengapa kamu jadi Kristen? Apa alasan menjadi seorang Kristen? Apa yang membuat kita mau menyerahkan diri kita kepada dia? Apa yang membuat kita ingin melayakkan diri di hadapan dia? Adakah yang layak? Tidak ada yang layak. Tapi mau enggak setidaknya untuk dilayakkan? Bagaimana caranya? Kalau kita enggak meminta anugerah dari Tuhan. Fokusmu hari-hari ini entah apa yang tak akan berguna bagi keselamatanmu. Tapi yang berguna bagi keselamatan kita, kita abaikan. Betapa sombongnya kita, wahai manusia. Betapa kejinya kamu dan saya. Betapa jahatnya kamu dan saya. Apa yang Tuhan kehendaki tak kita cari. Tapi apa yang orang lain kehendaki, itulah yang kita cari. Apa yang pasanganmu mau, itulah yang kamu perjuangkan. Apa yang pacarmu inginkan, itulah yang kamu perjuangkan. Tapi apa yang Tuhan kehendaki, pernahkah kamu berjuang? Kalau belum, kamu Kristen. Ingat, banyak yang terbuang pada akhirnya. Dan Kristus sebagaimana dia berduka cita atas Yerusalem. Yerusalem yang akan datang pun akan kehilangan banyak manusia.
Dan saya berdoa semoga kita tidak ada di antara itu. Karena realitanya memang seperti itu. Tuhan udah mengatakan akan banyak kok yang tertolak. Kenapa banyak yang tertolak? Karena kita lebih mengutamakan apa yang dunia ini cari daripada apa yang Tuhan mau. Terlalu berat pengorbanan itu. Tapi dalam anugerah Allah, sebagaimana segala sesuatu mungkin baginya, maka adalah mungkin bagi dia untuk menganugerahi kita kemampuan berbuat dan berkorban. Tapi masalahnya kita minta itu enggak sih? Kita minta hati yang seperti hatinya enggak sih? Coba jujur sama diri sendiri. Pernah enggak kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan berikan aku hati seperti hatimu. Agar aku berbelas kasih kepada orang. Agar aku menaruh belas kasihan kepada orang lain. Agar aku menaruh pertolongan kepada orang lain. Dan aku tidak mengabaikan mereka. Sekalipun mereka diabaikan tapi aku tidak mengambil bagian dalam pengabaian itu. Pernahkah kita meminta seperti itu? Kita meminta surga, uang, makmur. Tapi untuk apa? Kalau untuk dirimu, bukankah kamu hidup bukan untuk dirimu lagi tapi untuk Tuhan? Kalau begitu, berarti kekristenan kita sia-sia. Tidak berarti. Dan yang paling kabar buruknya adalah tidak menyelamatkan. Matius 7 menekankan bahwa kelak bahkan mereka yang bermukjizat pun, bahkan mereka yang bernubuat pun akan tertolak. Hal ini memberitahu kita semua bahwa ya semakin lama kita harus semakin berhati-hati dalam hidup. Ingat, pintu itu sempit. Tidak mudah. Baik yang tua, baik yang muda, baik orang kaya, baik orang miskin. Pintu itu susah. Orang kaya karena uangnya tidak bisa memperlebar pintu. Justru semakin mempersempit pintu. Maka jangan bangga kalau kamu kaya. Jangan bangga kalau kamu pinter. Jangan bangga kalau kamu hebat. Jangan bangga kalau kamu lebih unggul daripada saudaramu. Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku daripada kekuatan. Kenapa dia lebih suka dalam kelemahan? Karena dia melihat apa yang kita nggak lihat. Dan kita belum mampu melihat itu. Kenapa kita buta? Kita nggak bisa melihat kebenaran itu. Makanya ketika Tuhan menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh, itu penyakitmu dan saya. Kita buta, gak bisa lihat kebenaran. Kita tuli, gak bisa dengar yang benar. Kita lumpuh, kita gak bisa menjalani kehidupan yang benar. Maka sebagaimana Kristus menyembuhkan mereka oleh anugerahnya, maka kita pun hanya bisa sembuh kalau kita meminta anugerah itu. Tapi masalahnya kita pernah gak meminta anugerah itu? Kalau belum pernah, berapa puluh tahun menjadi Kristen dan apa artinya? Kalau enggak mau, mengapa kamu ikut dia? Apa artinya kekristenan kita kalau begitu? Kalau itu tidak mentransformasi dan mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan kita. Kristus itu pernah berkata, aku mau tinggal di dalam kamu dan engkau di dalam aku. Itu bukan hanya ucapan filosofis. Tapi itu tentang bagaimana karakter dia ada di dalam kita semua. Kalau kamu masih membanggakan berlianmu. Kamu masih membanggakan jam tangan mahalmu. Kamu membanggakan rumahmu yang besar. Kamu membanggakan kekayaanmu. Kamu membanggakan popularitasmu. Sungguh malang sekali dan betapa kasihannya engkau. Karena engkau berpikir itu hal yang baik. Padahal di hadapan Tuhan itulah nodamu. Kita mau mempersembahkan noda. Kita mau membanggakan noda. Gak enak jadi Kristen. Benar gak enak? Tapi Tuhan berkata berbahagialah mereka yang berjuang melalui pintu yang sesak itu. Jadi kalau hari ini kekristenanmu hanya jalan-jalan kaki sana sini, oke, ke gereja, hidup, makan, minum, tidur, udah begitu aja. Enggak ada perjuangan batin untuk bertobat dan meninggalkan dan melawan seluruh pelanggaran kita yang tidak berkenan di hadapan Allah.
Ingat ya, kerajaan Allah adalah upah. Dan itu upah hanya bagi mereka yang bertanding dan berjuang. Makanya Paulus dalam akhir hidupnya berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Bahkan jikalau Paulus saja yang bertemu dengan Sekinah Mesias itu mengatakan bahwa aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Yang dengan demikian ia masih bertanding dalam imannya. Lalu siapakah kita tidak mau bertanding? Bahkan rupa dan wajah Kristus pun aku tak kenal. Tapi Paulus telah melihatnya dan membutakan matanya. Dan dengan demikian ia masih bertanding dalam iman. Lalu siapakah kamu dan saya merasa kita sudah pasti selamat? 5 gadis bodoh itu merasa dia yakin ketemu mempelai. Tapi karena dia tidak mempersiapkan minyak dalam buli-bulinya. Sehingga pelitanya padam. Dan ketika ia pergi membeli minyak, mempelai itu telah datang. Dan mempelai mengatakan, I don't know kamu. Saya tidak kenal kamu. Pelita itu adalah iman dan kasih. Minyak itu adalah ketekunan doa, pengakuan dosa, kerendahan hati dan air mata di hadapan Allah. Air mata bukan karena kamu mau mengemis sesuatu dari Tuhan untuk membuat kamu semakin kaya, membuat kamu semakin besar, membuat kamu semakin populer, semakin cantik. Tidak. Itu tentang apa? Menangis oleh air mata itu karena kamu melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Oh Tuhan, ternyata aku munafik. Tuhan, ternyata aku berdosa. Tuhan, ternyata aku tidak rohani. Tuhan, ternyata tujuanku bukanlah engkau. Aku hanya memanfaatkan engkau demi tujuanku. Aku hanya menggunakan namamu agar aku terlihat rohani. Padahal sebenarnya dalam hatiku ini adalah semua noda pelanggaran yang hanya memanfaatkan engkau. Itulah penyakit batin, penyakit jiwa kita yang menahun itu. Kalau itu nggak mau diubah, apalagi anak muda. Anak muda hari ini ya semua dosa itu sudah ada di 2000 tahun lalu semua dosa itu udah ada. Tapi dengan perkembangan ideologi dan teknologi zaman sekarang dosa itu jadi macam-macam. Nah kalau anak muda tidak memberi diri untuk peka kepada hal seperti ini, mau jadi apa? Ya kamu mungkin bisa sukses, bisa jadi triliuner. Jadi apa ya kripto itu miliarder. Punya miliaran, punya triliunan. Ya kamu mungkin bisa sukses, bisa banyak uang. Tapi coba lihat siapa yang punya banyak uang gak mati. Elon Musk 14.000 triliun. Ia mengatakan uang tak bisa buat bahagia. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi seharusnya yang mengenal Kristus itu benar. Kebahagiaan itu bukan status bendawi. Kebahagiaan itu batinnya. Makanya Kristus mengatakan, hai engkau yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Your soul dan nus yang terhubung dengan ilahi. Kalau itu nggak diperjuangkan buat apa? Kalau itu nggak diperbaiki buat apa? Sayang. Jadi Kristen, wah haleluya diberkati, apa itu? Kamu mengharapkan berkat yang seperti apa? Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, Tuhan katanya membenci Esau tapi mengasihi Yakub. Esau itu hidupnya makmur loh. Esau itu hidupnya melakukan apapun yang dia mau loh. Tapi Tuhan benci dia. Yakub dikasihi, tapi berapa kali dia ditolak mertuanya. Bahkan memasuki tanah Kanaan kakinya pincang. Jadi kalau kamu berpikir kasih Allah adalah enak-enaknya hidupmu di dunia ini, kamu sesat dan kamu tertipu. Kristus tidak memberikan pengampunan oleh kebesaran. Dia memberikan pengampunan melalui kehinaan. Ia yang berduduk di atas para kerubim telah duduk di atas kandang domba yang hina untuk memberikan pengampunan atas kehinaan kita. Ubah mindsetmu ikut Tuhan. Kalau kamu pikir ikut Tuhan agar saya diberkati, kaya raya, saya mentereng, saya bisa pamer, saya bisa ini, itu. Apalagi you anak muda yang haus akan pengakuan manusia. Agar laki-laki terpikat kepada penampilanmu. Agar perempuan terpikat kepada ketampananmu. Kamu mati-matian mengusahakan agar laki-laki dekat dengan engkau. Perempuan-perempuan ubah mata, ubah hidung, ubah telinga, ubah semua.
Hanya demi apa? Agar laki-laki bisa memuji dia. Oh enggak kok, aku hanya mencintai diriku. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan kasihi dirimu. Yang mengasihi nyawanya akan kehilangannya. Mati-matian mencari cinta dan pengakuan dari manusia. Dari laki-laki dan perempuan. Tapi pernahkah kita melakukan itu demi menyenangkan hati Allah? Padahal kamu tahu, pada hari penghakiman terakhir, siapapun tak akan bisa menyelamatkanmu selain Tuhan. Apa yang kamu cari anak muda? Apa yang kamu perjuangkan? Kenapa kamu kerja? Kenapa kamu punya banyak uang? Kenapa kamu berbisnis? Why? Apa tujuan? Apa alasan? Kenapa? Mau apa kamu sebenarnya? Apa yang kamu cari? Bukankah kamu perjuangkan hidup? Tapi kebutaan kita karena dunia yang menipu itu, kita nggak mengerti apa esensi daripada hidup. Maka kita berpikir dengan dipuji wanita aku bisa hidup. Dengan dipuji pria aku bisa hidup. Dengan banyaknya laki-laki yang terpesona dengan aku bisa hidup. Dengan banyaknya perempuan yang suka dengan aku bisa hidup. Dengan banyaknya mobilku aku bisa hidup. Dengan hartaku yang bertumpuk-tumpuk aku bisa hidup. Padahal semua orang yang memiliki itu mati. Kalau kau mau hidup, kalau seluruh manusia sejatinya mencari hidup. Dan yang paling ditakuti manusia adalah kematian itu. Maka kebutuhan manusia itu hanya Yesus sebagai satu-satunya yang hidup dan mengalahkan kematian itu. Di luar dia nggak ada. Maka kalau kamu pikir hartamu jadi kebanggaanmu, bukan Kristus yang jadi kebanggaanmu. Waduh, kasihan sekali kamu. Karena apa? Buta. Tidak bisa lihat. Yesus itu hidup dari mati. Dia bangkit dari kematian. Farisi melihatnya. 500 orang menyaksikan dia telah naik daripada kematian. Yang artinya adalah kematian tak sanggup menahan Mesias itu. Tapi apakah semua sadar? Tidak. Tidak semua, bahkan di zaman Yesus yang melihat kebangkitan Yesus dan naik ke surga. Tidak semua di antara mereka yang memberi diri mereka kepada Tuhan. Kenapa? Mereka tidak bisa melihat bahwa sejatinya yang mereka inginkan adalah hidup. Maka mati-matian memperjuangkan hidupnya demi bisa merasakan nikmatnya hidup. Tapi hidup yang demikian pun akan berakhir. Tidak akan mendatangkan apa-apa. Hidup demi hidup, tapi bukan hidup yang mati dan yang sia-sia. Karena hidup yang sejati adalah hidup yang daripada Allah. Bukan hidup yang datang dari diri kamu sendiri. Karena kalau kamu bisa hidup oleh rohmu, siapakah yang memberikan roh kepada engkau? Tapi kita nggak bisa lihat. Makanya banyak orang berkata, bahkan orang Kristen ya, di luar Yesus kita bisa selamat. Itu omongan apa itu? Keselamatan itu adalah hidup. Ketidakselamatan adalah kematian. Dan satu-satunya yang hidup dan menaklukkan kematian itu hanya dan hanya Yesus itu. Bukan yang lain. Nah kalau kamu tahu kamu sekarang sedang mati-matian mencari hidup. Dan kamu mati-matian menghindarkan dirimu dari kematian. Semua ilmu pengetahuan, semua cabang ilmu pengetahuan itu demi mempermudah hidup manusia dan mempertahankan hidup manusia agar tidak mati. Itu intinya. Tapi kita fokus cari uang. Cari harta, cari wanita, cari pria. Agar apa? Agar hidup. Tapi lupa hidup yang tak berkesudahan sudah ada. Tapi kita memalingkan wajah kita dari dia. Dan mengusahakan diri kita sendiri untuk bisa tetap hidup. Sombong sekali kita ini. Ya Tuhan sih gak rugi. Cuma dia kasihan sama kita. Aku udah berikan engkau hidup. Tapi kamu malah mencari hidupmu sendiri. Dan bagaimanapun kamu gak bisa hidup kok. Karena roh yang membuat kamu hidup itu datang daripadaku. Kalau mau itu dihidupkan kembali, kamu harus datang kepada aku. Tapi kita nggak datang kepada dia. Kita mencari yang lain. Kita mencari apa yang nggak penting. Dan kita mengabaikan yang paling penting.
Segala sesuatu itu yang terlihat baik itu belum tentu baik. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam hidup ini. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana pengadilan terakhir. Dan saya juga nggak bisa membayangkan seperti apa saya di hadapan Tuhan kelak. Saya nggak tahu apa yang akan Dia katakan tentang saya. Saya nggak tahu saya akan dibuat di mana. Saya pun nggak tahu. Saya nggak bisa membanggakan karunia rohani saya. Saya nggak bisa membanggakan pelayanan saya. Saya nggak bisa membanggakan puasa saya. Saya nggak bisa membanggakan baptisan saya. Saya nggak tahu. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah memohon anugerah agar Ia memelihara kita dalam anugerahnya itu untuk bisa terus setia bersama Dia dan mencari perkenanannya. Tapi masalahnya pernah nggak kita meminta itu dalam doa kita? Kalau nggak pernah ngapain sih jadi Kristen? Apa artinya kita jadi Kristen kalau begitu? Untuk apa? Saya mengatakan ini bukan karena saya membenci Anda. Tuhan pun mengatakan hal itu bukan karena Dia membenci kamu dan saya. Tapi karena kasih-Nya, Ia mau memperingatkan dan memberitahu kita, itulah jurang yang membinasakan kamu. Agar kamu berhati-hati. Ingat, tanpa perjuangan, tanpa struggle, orang gak bisa melihat pintu kerajaan Allah. Jadi kalau kamu tidak struggle dalam perjuangan rohanimu, mungkin kamu tidak termasuk di antara mereka yang bergabung dengan sukacita besar dari Bapa yang di surga itu. Orang Kristen harus struggle, harus. Teologi kemakmuran itu salah. Gak ada Tuhan menjanjikan kemakmuran. Yang Dia janjikan keselamatan, bukan kemakmuran. Jadi kalau kamu meninggalkan Tuhan, mengkhianati prinsip Tuhan demi sebuah kemakmuran, apa yang akan bisa kamu lakukan dari kemakmuranmu itu dan apa yang bisa kamu buah dari kemakmuranmu itu? Apa yang bisa kamu peroleh? Anak muda yang cantik dan yang tampan. Berjuanglah demi hal yang menyelamatkanmu. Jangan tiadakan Dia dalam hidupmu. Dan pandanglah Dia, katakanlah dalam doamu, Tuhan, aku tidak bisa melakukan apapun yang baik dan aku tidak bisa melakukan dan menghasilkan apapun yang mulia. Tapi berharap kepada kasih-Mu, tolong ingat aku apabila Engkau kembali dalam penghakiman-Mu itu. Seperti si pencuri di sebelah Yesus. Dia benar-benar pencuri keselamatan. Di akhir hidupnya, Dia mengambil keselamatan. Bahkan Dia pertama yang menginjak Firdaus daripada Maria. Dan Dia yang pertama masuk Firdaus daripada Rasul. Artinya anugerah ada dimanapun. Maka sekarang temuilah anugerah itu kalau kamu mau diselamatkan. Ingat ya anak muda, kemudahanmu itu bukan sesuatu yang baik kalau kemudahanmu kamu gunakan mencari dunia ini dan melupakan Allah. Jangan kamu pikir nanti saja saya masa tua saya bisa mencari Tuhan. Banyak lebih muda dari kamu sudah mati dan binasa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata aku tidak perlu Tuhan. Aku tidak butuh Tuhan. Tuhan itu dongeng. Ketika dia mati dia kaget ketemu Tuhan. Jadi prioritaskan Allah dalam hidupmu yang pertama sekali dan paling penting daripada segala sesuatu. Karena kamu datang dari Allah. Betapa indahnya perdamaian dengan Allah. Dan betapa sakitnya ditolak oleh Allah. Kita nggak mau tertolak kan? Maka jangan sia-siakan waktu, hidup, kesempatan, pertobatan. Dan satu saran saya bagi anak muda. Latih dirimu untuk slow down dan berdiam diri. Tutup kamarmu, pacarmu nelpon kamu blokir dulu dia. Kalau pacarmu datang ke rumahmu, usir dulu dia. Masuk ke dalam kamarmu, buka Alkitabmu, renungkan dirimu dan dosamu, menangislah terseduh-seduh, kasihani dirimu, mohon kepada anugerah Allah. Kalau kamu melatih itu dalam kehidupan rohanimu, kamu akan semakin rendah hati. Kerendahan hati itu akan menuntun kamu kepada kerelaan menerima semua keputusan Allah. Dan kerelaan itu akan memampukan kamu untuk berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tanpa demikian, tidak mungkin kita bisa berkenan. Itu nggak sulit kok bagi orang muda. Kalau orang muda mau mencari. Tuhan nggak mungkin pernah menahan hal yang baik. Kalau itu baik bagi pertobatan kita. Kalau anaknya saja diberikan bagi dunia, apalagi hal yang ada di dunia ini. Tidak sulit bagi Tuhan lakukan. Tapi masalahnya saya dan kamu memang buta. Saya dan kamu memang tuli. Saya dan kamu memang lumpuh. Maka minta mukjizat kepada Dia. Agar Ia memberikan kita mata yang baru. Ia memberikan kita telinga yang baru. Ia memberikan kita kaki yang baru. Agar bisa melihat, mendengar, dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Pintu itu sempit. Berjuanglah untuk masuk dalam.
Ya, ini sesi saya yang terakhir di sini. Itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga Tuhan mengingat kita apabila Ia kembali. Kemudian bagi Allah dalam segala sesuatu. Semoga Ia memperkenan kita kembali dalam kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemuliaan dan anugerah-Mu. Engkau telah memperkenalkan diri-Mu bagi kami orang berdosa ini. Sekiranya Engkau yang selalu menuntun dan menggembalakan kami kepada padang-Mu. Engkau yang selalu melayakkan kami untuk menerima anugerah-Mu yang baik. Dan Engkau yang memimpin kami agar kami tergolong kepada domba-domba-Mu kelak. Tuhan, jangan izinkan kami untuk mengabaikan orang-orang yang hina di sekeliling kami. Bantu dan anugerahkanlah kepada kami untuk mampu melihat yang lemah, mampu menolong yang miskin, dan mampu memberikan pertolongan kepada siapapun yang minta tolong dan kami mampu melakukannya. Dalam kemudahan kami, biarlah kekuatan dalam kemudahan ini kami pergunakan untuk mencari-Mu. Biarlah kelelahan kami lelah mencari perkenanan-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami. Tak seorang pun yang dapat menolong kami jika Engkau bukan Tuhan. Jadikanlah diri-Mu sendiri sebagai kekayaan terbesar kami. Karena Engkau adalah hidup dan hidup itulah yang kami cari. Sadarkan kami setiap hari bahwa kami butuh Engkau. Tolong kami untuk melihat dosa-dosa dan pelanggaran kami. Agar dengan menyadari dosa dan pelanggaran kami dapat datang kepada Engkau memohon belas kasih-Mu. Tuhan, kami gak bisa terpelihara dalam keselamatan jika Engkau tidak memelihara kami. Setialah kiranya Engkau untuk memelihara kami dalam keselamatan itu. Sekalipun kelak kami mendapatkan tempat yang paling rendah dalam kerajaan-Mu. Tapi setidaknya kami dapat memandangi wajah-Mu yang telah mengorbankan diri-Mu demi kami. Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah daripada berdamaian dengan Engkau. Betapa indah cinta di dunia. Betapa indah kasih di dunia. Tapi adakah kasih dan cinta yang lebih indah daripada kasih yang akan Engkau nyatakan kelak bagi kami? Oleh karena itu Tuhan, ternyata enggak ada artinya kami tanpa Engkau. Tidak ada gunanya hidup kami tanpa Engkau. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk dapat menerima-Mu. Layakkanlah kami untuk selalu dapat datang kepadamu. Tuhan, Engkau mengasihi kami dan kami tahu tidak ada keraguan bagi kami bahwa Engkau mengasihi manusia. Tapi kami begitu ragu apakah kami mengasihi-Mu. Tapi Tuhan, tolong kami untuk memantapkan kasih kami kepadamu. Agar kami mau mengasihi-Mu, memikul salib kami. Rasa sakit, pergumulan, penderitaan dalam hidup kami adalah cara bagaimana kami bersekutu dan bersatu dalam penderitaan-Mu. Itu baik bagi kami. Untuk membawa kami kepada kerendahan hati seperti Engkau memperkenankannya. Jikalau kami nanti pulang, tolong kami agar mengingat Engkau dalam hidup hari-hari kami. Mengontrol diri kami dan mengingat Engkau. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menolong gereja ini. Engkau yang mengurapi gembala dan hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Semua para pelayan yang mengambil bagian tempat ini, Engkau yang memperkenankan mereka untuk dapat melayani Engkau. Biarlah kiranya anugerah-Mu yang mulia, anugerah-Mu yang baik menaungi mereka. Dengan hati yang murni, motivasi yang benar, mereka mau melayani Engkau. Kami tidak ragu bahwa Engkau mampu mencukupi apapun yang kurang dalam hidup mereka. Tetapi kami juga ragu apakah kami sungguh-sungguh melayani Engkau. Oleh karena itu, Engkau yang meneguhkan kami dalam panggilan kami. Nanti semua para jemaat yang akan pulang, biar Engkau yang memberkati mereka dalam kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, dan cinta-Mu, dan segala sesuatu yang menenangkan batin mereka. Ketika mereka mengingat Engkau, mereka bangga, mereka sungguh-sungguh bersuka cita mengingat bahwa mereka punya satu hal yang tak dapat dibinasakan oleh dunia, yaitu Engkau yang telah membinasakan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami, bersama dengan Bapa-Mu yang mulia mutus Engkau, Darah-Mu yang kudus yang kepadanya kemuliaan hormat dan trisagion. Amin.